Di episode kemarin kita sudah tahu kalau kelompok Andreas mau pergi ke desa Tarim. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan kelompok Andreas yang berada di dalam kereta kuda. Di sana Christopher berkata, "Apa kita harus mencari penginapan terlebih dahulu?" Tidak, investigasinya akan menjadi prioritas utama. Ayo kita mulai dengan menginvestigasi kastil tuan tanahnya. Andreas tiba-tiba merasa mananya terasa aneh. Apa yang terjadi? Manaku tiba-tiba mulai bergetar. Sensasinya semakin kuat saat aku semakin mendekat ke desa itu. Setelah itu, tiba-tiba kereta kuda yang mereka naiki tidak stabil. Apa yang terjadi? Ternyata kuda yang dikendalikan oleh kusir mulai tidak bisa dikendalikan. Christopher berkata, "Hazer, ada yang aneh dengan Pak kusirnya. Ada apa?" Setelah itu, Ivy menghancurkan pintu kereta itu dengan paksa. "Sial, sudah terlambat. Semuanya berpegangan. Kita akan menabrak gerbang utamanya." Dan pada akhirnya kereta kuda itu langsung menerobos masuk ke desa Tarim. Dan orang-orang di sana berperilaku aneh seperti zombie. Dan grup Andreas pun melihat kejadian itu semua. Christopher berkata, "Ada apa dengan para warga desa itu? Penyihir sepertimu seharusnya tahu." Andreas dia memasang wajah serius setelah melihat kejadian tersebut. "Sial, dengan begini semuanya sudah jelas. Ini lebih dari sekedar anomali mana. Fakta bahwa manaku bereaksi menandakan ada penyihir hitam di sini." Dengan tiba-tiba ada seorang anak yang mau menyerang kelompok Andreas. Akan tetapi anak itu langsung ditahan oleh Vivian. Ini bukan kekuatan anak yang normal. Karena dia menari seharian, kakinya parah sekali. Seperti yang aku duga, ini sebuah kutukan. Jadi apa hubungannya antara permohonan yang kita terima dan kutukannya? Pemilik tanah telah pergi selama hampir sebulan. Jika mereka sudah menari sejak itu, mereka seharusnya sudah lama mati karena kelelahan. Kelihatannya seperti ada seseorang yang mengurus mereka sehingga mereka tidak tewas. Kemungkinan kita terkena masalah yang merepotkan. Di sana Andreas sedang berpikir. Andreas tidak mati di sini di dalam game. Jika kami mengikuti saran dari Butler dan beristirahat di kastil, Baron pasti akan menutupi hal ini. Tapi karena kami langsung mendatangi desa, situasinya berubah. Kami tersesat ke dalam situasi yang berbahaya. Mana yang aku rasakan berada di level yang sama seperti Charon, tapi rasanya aneh. Bisa menggunakannya dalam jumlah yang besar. Ini mustahil. Apa dia punya artefak? Andreas berkata, "Kita hanya punya sedikit petunjuk sekarang. Ayo periksa rumah pemilik tanah terlebih dahulu." Setelah itu, kelompok Andreas pun pergi ke tempat pemilik tanah. Dan Vivian pun langsung mendobrak pintu tersebut. Setelah memasuki rumah itu, di sana ada banyak mayat yang tergeletak. Christopher berkata, "Pakaian ini, bukankah mereka dari tim penyelidikan kekaisaran? Tampaknya mereka sudah lama tiada. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan ini tanpa bantuan. Berdasarkan hal yang ada sejauh ini, aku rasa kalau ini hasil perbuatan dari seorang penyihir hitam." "Apa alasannya kamu berkata begitu?" "Rasanya seperti seseorang meningkatkan emosi orang-orang yang ada di sini dan menukarnya dengan magic power. Bagaimanapun juga, hal yang mendasari sihir hitam adalah emosi manusia. Jadi pemilik tanah mungkin juga sudah dibunuh. Mungkin karena dia pasti akan menghalangi mereka. Jadi tubuh-tubuh yang dibakar di luar merupakan bagian dari ritual penyihir hitam. Mungkin saja. Kita akan tahu kebenarannya setelah menangkap para penjahat ini. Jadi ayo kita selidiki seisi mansion ini."
Setelah itu, kelompok Andreas pun menyelidiki semua yang berada di tempat tersebut. Hazar berkata, "Kita belum menemukan apapun sejauh ini, bahkan jasad pemilik tanah." "Hazar, lihat keluar." Dan Andreas pun melihat ke arah luar. Pelakunya akhirnya bergerak. Sepertinya mereka menyadari keberadaan kita. Kelihatannya mereka menunggu sampai kami memasuki bangunan ini. Dan Hazar pun di sana panik. "Ivy, apa yang harus kita lakukan? Hentikan penyelidikannya untuk saat ini dan tinggalkan bangunan. Hazar, cari rute untuk kabur." "Baik." Di saat Hazar mau mencari rute kabur, tiba-tiba orang yang seperti zombie sudah berada di depan Hazar. Dan Hazar pun diserang oleh orang-orang di sana. Dan teman-temannya pun mulai membantu Hazar. Dengan tiba-tiba ada sebuah ledakan di tengah-tengah orang di sana. Dan Christopher pun juga terkena dampak dari ledakan tersebut. Ivy berusaha membantu Andreas dan Christopher. "Ayo keluar dari sini. Vivian, jendelanya." Dan Vivian pun langsung menghancurkan jendela tersebut. Dan Ivy pun langsung melompat dari jendela itu. Di saat Ivy berlari dengan kelompok yang lainnya, di sana orang yang seperti zombie mengejar mereka. Dan Andreas pun menembakkan sihir ke arah orang-orang yang mengejar. Dan ledakan pun terjadi karena sihir Andreas. Ivy berkata, "Apa-apaan kamu ini? Apa kamu pikir kamu sendirian? Jangan gunakan manamu dengan gegabah. Apa kamu bisa melacak lokasi penyihir hitam itu sekarang? Aku rasa aku bisa jika aku melakukannya sekarang." Andreas memasang wajah yang serius. "Karena dia menggunakan mananya dengan sembrono, aku bisa menemukannya dengan mudah." Dan Andreas pun melacak penyihir hitam itu di seluruh wilayah Tarim. Dan pada akhirnya, Andreas pun menemukan penyihir hitam itu. Setelah itu, Andreas berkata, "Mereka ada di rumah arah jam 9, sekitar 100 meter dari sini. Kerja bagus." Kelompok Andreas pun langsung pergi mencari orang penyihir hitam di sana. Di salah satu rumah di sana, ada seseorang yang melihat Andreas dan Ivy. Setelah itu, Ivy berada di tempat rumah yang diberitahu Andreas. Dan Ivy pun langsung mendobrak pintu rumah yang ada di sana, tempat persembunyian dari penyihir hitam. Dengan tiba-tiba, pintu yang telah dihancurkan oleh Ivy sudah terhalang oleh sihir. "Sial, itu jebakan. Mereka menipu kami." Dengan tiba-tiba, ada seseorang yang berdiri di belakang Ivy. Dan Ivy pun terkejut melihat anak tersebut. Di sisi Andreas, dia berkata, "Ini sudah di luar kemampuanku." Tiba-tiba ada suara yang berkata, "Menyedihkan sekali. Kamu seperti serangga yang datang menuju api." Setelah itu, di atas sana ada sebuah aura yang sangat besar. Tidak perlu terburu-buru, semuanya sudah diatur oleh dewa. Berlututlah di hadapan Slot. Andreas memasang wajah yang serius setelah suara misterius itu berkata, "Slot, kenapa sekarang muncul nama itu?" Judul game ini adalah Great Sin. Mulai dari Slot, 7 dosa kematian, yang merupakan bagian dari tubuh utama kode Apollix. Dan dengan mengumpulkan mereka semua, aku bisa mensummon bos terakhir. Itu adalah item yang paling penting untuk cerita game ini. Tiba-tiba ada orang yang seperti zombie berlari ke arah Andreas. Tetapi untung saja Andreas bisa menghindarinya. Lalu kenapa nama itu muncul di pinggiran kota yang bahkan tidak mempunyai cerita utama? Aku tidak bisa menemukan ini sendirian untuk sekarang. Aku harus bergabung dengan yang lainnya. Setelah itu, Andreas pun pergi ke arah teman-temannya. Di tempat Vivian, dia membantai semua orang yang berada di sana. Setelah itu, Andreas pun tiba di kelompoknya. "Hazar, apa yang terjadi dengan Vivian?" "Andreas, kamu selamat."
Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya seperti itu. Andreas melihat Vivian dengan tatapan yang serius. Aku tidak boleh mempercayai mereka, tapi meninggalkan rekan yang terluka begitu saja aku tidak mau. Aku akan mengikuti alurnya saja. Andreas berkata, ada masalah besar. Ivy terjebak di dalam barir. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah itu, tiba-tiba suara misterius itu muncul kembali. Menyedihkan sekali. Apa kamu sadar kalau kamu sudah membunuh orang-orang yang tidak bersalah? Suara siapa ini? Kemungkinan itu suara sang penyihir hitam. Dan dia mungkin ada di dekat Ivy sekarang. Dia pasti sedang dalam bahaya. Aku harus menolongnya. Aku serahkan yang lain padamu. Andreas melihat Vivian di sana yang sedang mengamuk. Ini buruk. Tampaknya penyihir hitam sudah membuatnya menjadi gila. Jika aku membuat gerakannya salah, maka aku pasti akan tersesat juga. Dia tidak akan bisa menghindari itu. Tidak mungkin. Bukan hanya menghindarinya, tapi dia juga menyerang balik. Tiba-tiba ada seseorang di atas rumah. Sangat disayangkan sekali kalau harus menyia-nyiakan bahan material seperti itu. Aku tidak peduli. Aku juga tidak mengharapkan apapun darinya. Kamu sangat tenang rupanya. Aku rasa sekarang adalah saatnya bos terakhir muncul. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapat kepercayaan diri itu. Tapi sebagai pengakuan atas keberanianmu, aku akan memberimu sebuah izin. Setelah itu, orang bertopeng itu mengirim Andreas di suatu tempat. Sial, aku lengah. Dan dengan tiba-tiba, tubuh Andreas menghilang dikit demi sedikit. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Andreas akan berakhir di sini? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.